Assalamualaikum, selamat pagi menuju siang, Marta Benia. Kembali lagi saya Nedimal di hari Selasa ini menyapa Anda. Kita pagi hari ini sudah kedatangan tamu yang luar biasa yang akan membahas mengenai tema yang lagi banyak dibicarakan, yaitu mengenai Pilkada Serentak 2024 ya. Dan kita tahu kalau di Kota Tasikmalaya ini untuk jumlah kontestan itu kan mencapai 5 pasangan kandidat yang nanti bisa kita pilih, dan ini merupakan satu prestasi atau juga satu hal yang memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana ada 5 paslon yang memang menjadi rekor terbanyak dalam pemilihan Pilkada Kota Tasikmalaya di tahun 2024 ini ya. Nah, kita akan lebih bahas lebih lanjut lagi ini karena ada kaitannya sama yang namanya kejaksaan. Kira-kira peran kejaksaan terkait Pilkada serentak ini seperti apakah? Sudah hadir tamu-tamu yang siap untuk berbincang pagi hari ini. Yang pertama yang terhormat Ibu Yustika SH selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di pagi hari ini ya. Kemudian berikutnya yang terhormat Ibu Irma Rahmawati SH, beliau selaku Jaksa Madya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, terima kasih banyak sudah hadir di Masa FM. Dan Masa ini biasa kalau Anda punya pertanyaan tentang topik yang kita bahas mengenai peran kejaksaan terkait dengan Pilkada serentak ini, boleh WhatsApp 0811 21 10 13 ya. Yang paling utama ketika saya memikirkan kira-kira kaitannya sama kejaksaan itu langsung terpikir begini. Jangan-jangan nanti kalau ada salah satu paslon yang tiba-tiba korupsi akan dijeng-jeng, atau saja ada beberapa hal yang kaitannya dengan pelarangan gitu kan. Cuma nanti sebelum kita bahas lebih banyak nih, mungkin dari para ibu ini bisa dijelaskan ke Marta Benia terkait pilkada itu seperti apa? Mungkin kalau menurut sudut pandang dari ibu, silakan, boleh ke ibu ya. Silakan. Baik ya, yang dimaksud dengan pilkada itu ya. Jadi pilkada yaitu pemilihan kepala daerah ya. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Nah, pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk memilih calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota yang dapat mengikuti pemilihan harus mengikuti proses uji publik. Oke. Jadi ada beberapa proses uji yang masih dilewati ya. Tahapan-tahapan. Terima kasih. Dan ketika bertemu dengan yang namanya pilkada pasti ada yang namanya hak untuk memilih gitu kan. Nah, kira-kira seperti apakah proses dan hak memilih ini dalam mengusulkan pilkada tahun 2024 ini? Jadi gini, silakan. Ini kan pilkada ini serentak ya, seluruh Indonesia. Yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Yang mempunyai hak pilih ini adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Ini punya hak pilih. Nah, tapi kembali lagi karena ini kan pilkada nih. Jadi harus di mana tempat tinggal dia berada. Jadi kalau misalkan itu berdasarkan KTP. Kemudian kalau misalkan nih ada yang tinggal di luar kota, bagaimana gitu kan untuk pilihnya? Ya mendaftarkan. Tapi kan ini mungkin bedanya dengan pemilu ya. Kalau dengan pemilu kan milih presiden bisa di sini. Misalkan saya KTP Bogor bisa miliknya di Tasik. Nah, kalau untuk yang pilkada harus kembali lagi ke daerah, kecuali kalau untuk pemilihan gubernur ya, karena kan ini kita sama-sama masih dalam masuk Jawa Barat. Jadi intinya untuk pemilih ini mereka yang sudah usia 17 tahun dan sudah menikah bisa dibuktikan dengan KTP. Dia meskipun masih pelajar selama usia udah 17 tahun udah punya hak pilih. Gitu. Jadi gunakan hak pilih Anda. Cuma nih Bu Yustika nih mohon izin sebelum ke pertanyaan berikutnya ini mungkin lebih ke pribadi, kira-kira kaitannya sama pilkada dari kejaksaan itu seperti apa ya Bu ya? Mungkin bisa sedikit dibahas ini. Gini. Kejaksaan ini kan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan di bidang intelijen, kami mempunyai tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum. Kaitannya dengan pilkada ya kita ikut supaya pilkada ini bisa sukses, aman, kemudian tertib, gitu kan? Jadi kita ini bisa melakukan pengamanan di sini. Selain itu kita juga melakukan penyuluhan dan penerangan hukum, itu untuk
upaya pencegahan atau preventif. Ini tugasnya dari kita di pilkada ini. Makanya kenapa kami datang ke radio ini, ya ini bagian dari tugas kami untuk melakukan penyuluhan hukum terkait pilkada. Jadi masyarakat tahu, oh pilkada ini seperti apa yang harus dihati-hatikan di pilkada ini. Karena kan untuk pilkada ini pasti nanti ada kecurangan, ada pelanggaran. Nah, di sini juga nanti kami akan berperan. Berperan itu kami juga berperan berkolaborasi dengan pihak Bawaslu, KPU, kemudian TNI Polri dalam tim Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Kemudian untuk pilkada dan pemilu yang sudah kita laksanakan itu, Kejaksaan juga membangun yang namanya posko pemilu. Jadi setiap kejaksaan negeri itu mempunyai posko pemilu. Nah, posko pemilu ini ya bagian dari peranan kita. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemilihan, pilkada atau pemilu. Jadi masyarakat bisa datang ke kantor kejaksaan, menanyakan informasi, gitu kan? Itu boleh. Selain itu, posko pemilu juga untuk menerima laporan apabila ada dugaan pelanggaran atau kecurangan dalam pilkada. Jadi exactly lebih ke tim yang mengawasi lah ya, bagaimana mengawasi, mengamankan supaya pilkada ini tertib dan aman. Jadi perannya begitu sangat utama itu dia ya. Mengawasi, karena kan kadang-kala ketika pilkada itu suka ada larangan-larangan kampanye nih, Ibu. Ini mungkin larangan kampanye yang memang mesti diketahui itu harusnya seperti apa nih, yang memang mesti Pertamina ketahui, Ibu. Boleh, silakan. Jadi kalau larangan kampanye itu sebenarnya banyak ya. Banyak. Intinya itu larangan kampanye itu tidak boleh mempersoalkan terkait Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian larangan kampanye juga tidak boleh melakukan ancaman kekerasan, itu tidak boleh. Menghina, apalagi membawa unsur sara, gitu kan, itu nggak boleh itu dalam kampanye itu. Kemudian mengancam, menganjurkan untuk memilih, gitu kan, itu juga tidak boleh. Gitu. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah juga nggak boleh. Karena kami selaku ASN juga ada ketentuan bahwa kita ini harus netral. Ya, kenapa kita harus netral? Karena ini supaya ya ASN-ASN ini tidak menggunakan fasilitas yang diberikan negara ini untuk memihak salah satu paslon, gitu. Makanya kita diwajibkan untuk netralitas dan menjaga netralitas. Jadi kalau misalkan ada ASN yang memihak depan umum, gitu ya, di muka umum kelihatan banget, apalagi dengan menggunakan fasilitas negara, itu bisa dilaporkan. Bahkan yang saya baca juga ada yang menyatakan bahwa ASN ketika ketahuan juga men-like salah satu paslon itu juga tidak diperbolehkan, ya, tidak like siapa. Kita juga kan kalau berfoto juga tidak boleh, ada larangan kan, dengan itu jari yang gini-gini itu nggak boleh, gitu kan. Ya itu kita harus hati-hati lah, berfoto juga kita harus hati-hati, kan. Jangan sampai kita berfoto biasanya kan cheese kan dengan jari bagaimana gitu, itu kan nggak boleh. Jadi mohon izin ini untuk dijaga ya. Kayak gitu. Ketika akan foto, ketika gayanya seperti apa ya, itu dia. Tapi bukan berarti kita nggak punya hak pilih, tetap kita punya hak pilih di hati kita, gitu kan. Tidak perlu kita sampai kasih tahu ke orang lain, hak pilih kita yang bisa menilai paslon-paslon ini. Karena intinya semua paslon juga baik. Bagus semua paslon itu. Karena kan tujuan juga untuk membangun Tasikmalaya kota ini dan membangun Jawa Barat juga. Menjadi lebih baik lagi karena butuh yang namanya partisipasi masyarakat, betul nggak Bu ya, gitu kan pemilu. Dan kalau untuk partisipasi masyarakat ini sebetulnya seperti bagaimana nih? Partisipasi masyarakat ini, mari benar bentuk kita sama-sama ikut mengawasi pilkada ini. Ada kecurangan dan laporkan. Yang paling sulit ini kalau misalkan masyarakat ini udah tahu ada kecurangan tapi tidak bisa melaporkan. Alasannya takut. Nah, ini perlu saya kasih tahu dengan masyarakat ya, khususnya Kota Tasikmalaya, untuk tidak perlu takut melaporkan apabila ada dugaan kecurangan atau pelanggaran pilkada. Laporkan saja ke kantor kejaksaan, ada posko pemilu, posko pemilu buka 24 jam, silakan laporkan dan jangan khawatir yang namanya pelapor atau yang si pelapor ini kita rahasiakan identitasnya dan kita jamin keamanannya. Jadi jangan takut, kita pasti rahasia itu. Oke. Itu untuk penanganan laporannya apakah ini kan langsung datang atau mungkin bisa lewat beberapa sosial media atau lewat WhatsApp? Bisa. Kami juga membuka WhatsApp.
nomor WhatsApp di Ada. ini saya juga lupa lagi Boleh nomornya ya. dicek aja nih Nomornya itu di 0858 64 kali 5759. Jadi Ibu, silakan. 0858 Ya. 64 kali 5759. Jadi kalau itu nomor WhatsApp kami, kalau misalkan tidak bisa datang ke kantor kejaksaan, tapi bisa dalam bentuk surat tertulis. Dilaporkan silakan ada, tapi kan kalau ke kami tetap harus ada nama yang melaporkannya siapa. Betul. Iya. Tapi yang melaporkannya itu tidak akan kami publikasikan, tetap kami rahasiakan. Jangan sampai melaporkan tanpa ada nama. Iya, Nah, iya, ini iya. surat apa ini Surat ya? kaleng, Dari surat mana? kaleng. Itu nggak bisa. Tetap harus identitas itu harus Iya, ada. iya, iya. Jadi nanti lebih apa sih itu, walaupun kita pakai nama, tapi dari pihak kejaksaan akan sangat-sangat menjaga identitas Betul. rahasianya gitu. Betul. Ibu Irma ada yang ingin ditambahkan terkait tadi penanganan laporan, kemudian juga mungkin lebih ke penyelesaian tindak pidana dalam pilkada juga ini? Kalau untuk penyelesaian tindak pidana ini sama halnya dengan penyelesaian tindak pidana umum. Hanya yang membedakan ini waktunya yang terbatas. Iya. Penyidikan atau penyelidikan dan penyidikan pilkada ini sama dilakukan oleh penyidik Polri. Iya. Kemudian hasil penyidikannya di dalam bentuk berkas perkara diterima oleh kami kejaksaan. Nanti ada jaksa yang menanganinya juga. Kita terima berkas itu, kita pelajari, kita baca apakah sudah cukup, ada kekurangan kan. Kita kan setiap berkas yang masuk itu harus memenuhi unsur pidana. Unsur pidana yang disangkakan. Kalau misalkan sudah memenuhi unsur pidana itu, kita kan P21. Tapi kalau ada kekurangan, kita akan kembalikan penyidik dan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi. Nah, nanti penyidik kembalikan lagi ke kami dengan perbaikan-perbaikan tadi, petunjuk-petunjuk tadi. Nanti setelah P21 nih, kita baca setelah P21, berarti kan berkas-berkas sudah lengkap nih, udah maju sidang, kita langsung limpahkan ke pengadilan. Di pengadilan baru kita akan sidangkan. Jaksa ini akan membuktikan, karena tugas pokok kami itu selaku penuntut umum itu untuk bisa membuktikan dan menuntut, gitu kan, si terdakwa ini di muka persidangan, gitu kan. Nanti setelah itu ada putusan hakim. Nah, perbedaannya lagi nih untuk penyelesaian tindak pidana pilkada terkait putusan, apabila ada putusannya ternyata harus banding ini dalam artian gini, penuntut umum menuntut, ternyata hakim memutus jauh di bawah apa yang dituntut oleh jaksa, berarti kami harus banding, karena kami juga punya SOP. Jadi di bawah 2/3 kita harus banding, atau di bawah 2/3 pun juga, yang penting dengan syarat pertimbangan tuntutan diambil alih oleh pertimbangan hakim, itu kita tidak perlu banding. Nah, ini kalau misalkan yang banding, kita akan menyatakan banding ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Nah, nanti akan ada putusan banding. Untuk pilkada ini upaya hukum sampai banding saja. Sampai banding ya? Ya, sampai banding. Jadi tidak ada yang namanya kasasi. upaya hukum kasasi. Kalau tindak pidana umum kayak pembunuhan, kan, pemerkosaan, kemudian pencurian dan sebagainya itu kan, sampai tindak pidana korupsi juga, itu kan sampai tahap kasasi untuk upaya hukumnya. Jadi kalau mau terdakwa ataupun jaksa yang melalui yang bisa mengajukan keberatan langsung sampai bisa ke kasasi. Tapi kalau untuk pilkada, putusan banding adalah putusan terakhir. Nah, nanti putusan banding itu kita yang akan melaksanakan putusan itu untuk eksekusi. Oke. Ini begitu banyak ilmu yang didapat ya, bisa sangat begitu luas. Tentunya juga kan ini untuk hajat hidup orang banyak dan juga kemajuan bangsa kita ya. Oke. Ini kita lihat dulu Mang Rami ini, kalau ibu punya pertanyaan mangga, nanti kita tunggu, kita akan kembali sebentar lagi ya. Warung Primata FM dan Chef Yang Good. Kita balik lagi Mang Rami di talk show bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dalam rangka Pilkada Serentak tahun 2024. Temanya adalah peran kejaksaan terkait dalam Pilkada Serentak 2024. Ya, masih bersama dengan yang terhormat Ibu Yustika SH, Jaksa Fungsional Pidana Intelijen, dan juga Ibu Irma Rahmawati SH, Jaksa Madya, dan juga nanti pertanyaannya boleh bertanya, yang punya pertanyaan mangga boleh WhatsApp ke 0811 21 10 13 ya. Bu, tadi kita berbicaranya nanti di mengenai tindak pidana yang memang terjadi dalam pemilihan pilkada ini. Mungkin bisa diperjelas kalau misalnya ada pihak-pihak yang tiba-tiba menghalang-halangi orang untuk melakukan hak pilihnya. Nah, ini mungkin bentuk tindak pidana seperti apakah, atau penanganannya seperti apa nih? Boleh Bu, silakan untuk dijelaskan. Mangga Ibu.
Iya, baik ya. Ya. Kalau ada yang seseorang ya Ya. yang menghalang-halangi gitu kan untuk melakukan haknya untuk memilih, itu dapat dipidana ya. Ya. Nah, ini setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, Ya. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan Ya. paling lama 72 bulan. Hmm. Dan denda paling sedikit 24 juta dan paling banyak 72 juta. Ya. Nah, ini termasuk seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya. Nah, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, itu pun diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan. Dan denda paling sedikit 24 juta dan paling banyak 72 juta. Oke. Jadi ini untuk terkait tidak izin dia untuk menghalang-halangi itu dapat dipidana gitu ya. Betul. Jadi harus bisa dipatuhi juga. Cuma kan permasalahannya tidak hanya menghalangi nih, kita suka ada agenda tiba-tiba ada yang menjanjikan ngasih uang atau kayaknya ada kayak serangan fajar sebelum pilkada. Otomatis ya. Berdasarkan undang-undang pilkada itu juga merupakan tindak pidana. Tindak pidana pemilihan pilkada itu diatur di dalam undang-undang pilkada. Itu tidak boleh dan itu bisa dikenakan untuk yang memberi sama yang menerima. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang tiba-tiba nih, kamu milih paslon ini, nih saya kasih ini, laporkan ya. Karena kalau tidak laporkan, yang menerima juga kena. Ya kan, jadi tidak hanya yang memberi, tapi yang menerima kena. Itu kan yang namanya money politik ya. Makanya kan kami juga di Kejaksaan menghimbau kepada masyarakat untuk stop money politik. Pilih paslon sesuai dengan kata hati. Nah, selain tadi yang menghalangi untuk melakukan pemilihan, kemudian yang money politik, ada perbuatan lain yang merupakan tindak pidana, yaitu misalkan menggunakan KTP orang lain. Nih nggak boleh. Kan untuk menggunakan hak pilihnya. Kemudian atau mengaku dirinya untuk orang lain juga tidak boleh itu kan. Kemudian memberi suara satu kali atau lebih di satu TPS itu kan. Tapi kan sekarang makanya suka ada tinta ya. Makanya itu untuk antisipasi supaya tidak ada pemilih lebih dari satu kali. Kemudian menyuruh orang yang tidak berhak untuk memberikan suaranya satu atau lebih untuk memilih, menggagalkan pemungutan suara, kemudian memberi keterangan tidak benar, itu juga tidak boleh. Kemudian menggagalkan pleno penghitungan, terus mendampingi seseorang yang bukan pemilih juga nggak boleh. Jadi masyarakat ini, wah kok banyak banget sih Bu tindak pidana pelanggaran pemilu ini, memang banyak. Untuk lebih jelasnya silakan masyarakat bisa dibuka undang-undang terkait pilkada atau datang ya ke posko pemilu untuk dapat informasi gitu. Atau bisa lebih jelas mungkin di website yang bisa dicek ya. Iya, ada. Udah kan sekarang era digital ya. Jadi buka Google aja udah undang-undang pilkada, gitu kan. Undang-undang pilkada aja udah beberapa kali perubahan di situ. Nah, gunakan undang-undang yang terakhir. Karena kan yang berlaku itu adalah undang-undang yang terakhir diundangkan atau yang diberlakukan. Iya, oke. Jadi jangan cuma smartphone, jadi kira pun pemilihnya harus smart. Iya, smart juga. Dan jangan terkena sama yang namanya hoax ya, Martin. Makanya hari ini kita untuk lebih berikan info yang lebih valid mengenai yang namanya pelaksanaan pilkada tahun 2024. Nah, kalau dibahas lebih jauh lagi nih, sebetulnya peran kejaksaan dalam mengawal pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini seperti apa? Mungkin prosesnya, langkah-langkahnya yang konkretnya seperti apa nih? Jadi peran kejaksaan itu ya dalam mengawal pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini, yaitu dalam mengawal proses demokrasi pemilihan umum termasuk pilkada tahun 2024 dalam hal penegakan hukum. Sesuai dengan peran kejaksaan dalam bidang ketertiban dan keamanan umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum sesuai dengan pasal 30 ayat 3A 3B Undang-Undang Nomor 16 tahun 2024 sebagaimana telah diperbarui Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan. Nah, salah satu peran kejaksaan yaitu melaksanakan ketertiban, kemudian keamanan umum dan meningkatkan kesadaran hukum.
Kemudian menciptakan kondisi yang mendukung Iya. dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Gitu. Jadi Kurang Ya. lebih seperti Jadi itu. kan dalam hal ini peranan kejaksaan ini tergabung di dalam tim Gakumdu, penegakan hukum terpadu yang di dalamnya itu ada TNI, Polri, Bawaslu sama KPU itu ada di tim Gakumdu itu. Nah, kemudian untuk mengawal pelaksanaan pilkada juga ada yang tadi posko pemilu. Itu bagian dari kami. Jika ada pelanggaran pemilu, nah Kejaksaan Kota Tasikmalaya ini akan melakukan koordinasi bersama juga Pak dengan tim Gakumdu itu. Jadi bukan semata ada laporan kita justice gitu ya. Ini ini salah nih, ini langsung. Nah, kita akan koordinasi dengan tim Gakumdu. Ini ada labdu seperti ini gitu yo. Nanti kita akan kaji bersama-sama. Oke. Jadi intinya adalah ada beberapa proses yang memang dilaksanakan ya, kemudian juga ini secara bertahap juga gitu ya. Cuma Ibu, kalau untuk langkah-langkah yang diambil sama pihak Kejaksaan Negeri Kota Tasik guna memastikan nih pelaksanaan pilkada lancar, apa memang mengirimkan orang untuk ikut mengawasi jalannya pilkada pas hari H atau seperti apa nih? Sebelum hari H kita sudah terjun ya, sudah bisa memastikan supaya pelaksanaan ini pilkada ini aman. Kita dari awal, dari sebelum pilkada dilaksanakan. Dari yang tadi upaya preventif. Jadi kemudian kita juga membentuk posko pemilu ini diharapkan untuk bisa memberikan ruang kepada masyarakat dalam melaporkan indikasi pelanggaran pilkada. Ini posko pemilu. Meskipun namanya posko pemilu, adanya pelaporan pelanggaran pilkada boleh nggak lapor? Boleh, namanya memang posko pemilu, tapi kan di dalam pemilu itu ada pilkada juga gitu. Nah, kemudian salah satu fokus utama dari posko pemilu ini untuk menangani laporan terkait praktek politik uang juga yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Jadi posko pemilu ini akan menerima laporan dari masyarakat terkait segala bentuk pelanggaran. Jadi tidak hanya money politik, semua pun juga bisa ke kami. Jadi kita mengawal itu. Kemudian juga kita melakukan pengamanan, misalkan ini KPU meminta bantuan kepada kejaksaan untuk bisa melakukan pengamanan mau menjemput surat suara. Jadi nanti kita jemput surat suara bersama-sama dengan KPU, TNI, Polri gitu kan, sampai di Kota Tasikmalaya ini di logistik itu aman. Dan kita cek jangan sampai ada yang berbeda di surat suara itu, misalkan ada yang sobek atau ada yang sudah ditandain, itu nggak boleh. Kita pengamanan di situ. Makanya kemudian selama pelaksanaan pun juga kita ikut mengawasi. Ya kami tim untuk pilkada ini memang ada tugasnya ada di bidang intelijen. Kan saya dengan Bu Irma juga jaksa di intelijen ini pas hari H pelaksanaan pemungutan juga kita tetap berkantor. Orang libur kita ke kantor, kita tetap kelilingan, jangan sampai ada indikasi-indikasi gitu kan. Kemudian kita juga memantau hasil suaranya itu seperti apa. Nah, kemudian setelah pelaksanaan pilkada ini juga ya kita berperan itu kalau misalkan ada labdu-labdunya kan, ada pengaduan-pengaduan nih terkait pilkada yang sudah dilaksanakan ternyata ada indikasi kecurangan, ada indikasi pelanggaran. Nah, upaya pencegahannya ini ada sebelum pilkada dilakukan. Nah, upaya pencegahan ini ya seperti kami nih melakukan penyuluhan dan penerangan hukum. Jadi masyarakat ini kami sudah memberikan pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pilkada itu harus bagaimana. Iya, oke. Jangan sampai hanya gara-gara dibayar 100.000 itu mengorbankan suara-suara kita. Begitu ada tim money politik ya, ini yang ngasih kena, yang menerima juga menerima kena. Perhatikan itu dia ya. Dan memang kalau kita membahas mengenai yang namanya pilkada ini kan kadang-kala ada faktor yang tentunya juga lebih ke sifatnya adil dan juga transparansi. Nah ini bagaimana nih dari kejaksaan sendiri untuk bisa menjamin adanya keadilan, transparansi, nggak tumpang tindih di negara ini gimana nih? Jadi ini kan kejaksaan di sini kan sebagai lembaganya independen. Jadi kejaksaan ini berperan dalam menjaga agar proses pilkada ini berjalan secara transparansi dan adil. Makanya jika ada dugaan kecurangan, manipulasi suara atau tekanan terhadap pemilih, kejaksaan dapat berperan untuk melakukan investigasi. Kemudian melakukan penegakan hukum yang berkeadilan sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial dan ketidakpercayaan terhadap hasil pilkada. Kita kawal terus, Pak. Oke. Jadi nanti akan dikawal demi keamanan dan juga kelancaran dari pelaksanaan pilkada ini ya. Ibu Irma ada mau ditambahkan?
Cukup, siap. Nanti kita akan kembali dengan pertanyaan dari Anda, Marta Media, tetap di sini ya. Baik, Marta Media, kita lanjutkan untuk talk show di hari ini mengenai peran kejaksaan terkait dalam Pilkada serentak 2024. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp di nomor 11 21 10 13. Ibu Yustika, Ibu Irma sudah siap ya seperti untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Marta Mania ya. Saya mulai dulu dari pertanyaannya Wandi. Pertanyaannya, kalau kejaksaan mengawasi media sosial juga enggak? Terus untuk mencegah kampanye hitam atau penyebaran berita palsu terkait pilkada bagaimana nih? Terima kasih. Kalau secara langsung mengawasi media sosial, ya kita juga lihat ya di media sosial. Tapi kan kita kalau kejaksaan ini lebih ke arah kalau ada yang melaporkan, gitu kan. Misalkan ada yang melaporkan, nggak apa-apa, laporkan aja dekat media sosial itu. Misalkan ada warga atau masyarakat yang melihat di media sosial itu menemukan nih ada kampanye hitam nih, kan. Cuman masalahnya tahu nggak ini permisa ini kampanye hitam itu apa? Black campaign ini kan dia ada yang menghasut, menjelek-jelekan paslon yang lain, kemudian menyebarkan isu atau hoax, itu seperti itu ya di media sosial. Itu laporkan saja. Karena kita mengawasi juga kan tidak setiap saat ya, gitu kan. Tapi kalau misalkan ada yang melaporkan, pasti kami akan tindak lanjuti. Jelas kalau yang namanya kampanye hitam itu sudah dilarang di dalam undang-undang. Di pemilu ada di dalam undang-undang pemilu, yang terkait pilkada juga diatur dalam undang-undang pilkada. Itu merupakan larangan kampanye. Nah, kemudian nanti apakah itu bisa dihukum tidak? Nah, kita akan lihat apakah kampanyenya ini masuk ke dalam pelanggaran jenis apa. Kalau misalkan ke pelanggaran jenis tindak pidana, ya pasti akan diproses pengadilan. Gitu. Oke, terima kasih. Ini nyambung dari pertanyaan Eko. Ini yang bertanya, apabila ada kecurangan dalam pilkada, bagaimana melaporkannya? Tadi sudah bisa ya dengan via WhatsApp ya, atau langsung ke posko pemilu ya. Memang sudah tersedia. Tadi sudah dijawabnya sebagian. Terus ada Ihsan yang bilang kadang masyarakat ragu buat melaporkan pelanggaran karena takut adanya tekanan. Nah, apa yang bisa dilakukan kejaksaan untuk mendorong masyarakat berani akan melakukan pelanggaran ini, Bu? Ini kayak kami kesini. Berani, Bu. Jadi masyarakat ini ya. Kalau tidak ada laporan, bagaimana kita tahu ada kecurangan? Ya kan? Karena harus ada yang melaporkan dulu ke kami, baru kita bisa tahu ada kecurangan nih, ada pelanggaran nih, kan bisa kita tindak lanjuti. Kalau tekanan, jangan khawatir. Yang melaporkan pasti kita rahasiakan, jamin rahasia. Tidak akan dipublikasikan atau disampaikan ke yang lain, enggak. Ini yang melaporkan si A atau si B gitu kan, dengan identitas apa-apa, kita enggak seperti itu. Tapi pelaporan memang harus menyertakan identitas lengkap. Identitasnya kita amankan. Jadi itu untuk apa? Kenapa kita rahasiakan ya? Supaya tidak ada mendapat tekanan dari pihak manapun ini bagi pelapornya. Tidak ada yang mengancam, tidak ada yang sampai melakukan kekerasan kan. Wah, ini udah ngelaporin nih dia yang makanya kita kan supaya tidak ada tekanan kepada yang melaporkan, kita rahasiakan identitasnya. Gitu. Oke, jadi intinya jangan ragu untuk melaporkan. Jangan ragu. Kesannya sangat terjamin. Terjamin. Untuk Marta Mania, pokoknya kalau ada yang kira-kira ini pelanggaran bisa langsung dilaporkan ya. Terus terima kasih untuk Putri yang bertanya kalau cara membedakan kampanye yang sah dengan tindakan kampanye hitam atau fitnah. Ini agar tidak salah menilai atau terprovokasi, bagaimana nih? Terkait kampanye pilkada ini kan diatur di dalam undang-undang pilkada ya. Nah, terkait kampanye yang sah itu yang seperti apa? Kampanye itu dilakukan dengan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka atau dialog, debat, itu bisa, kemudian penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, kemudian media iklan di media cetak, di media elektronik, termasuk ya spanduk-spanduk itu udah sesuai itu yang dianjurkan oleh undang-undang pilkada. Nah, kalau yang merupakan kampanye yang dilarang, tidak hanya kampanye hitam saja, Pak. Ada juga kampanye yang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kampanye yang mempersoalkan itu udah larangan kampanye. Kemudian menghina seseorang berdasarkan agama, suku, ras, golongan itu larangan kampanye, nggak boleh itu. Kemudian melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba paslon atau partai itu nggak boleh.
kampanye seperti itu. Menggunakan kekerasan, mengganggu keamanan ketertiban, itu nggak boleh dalam kampanye. Menggunakan fasilitas dan anggaran negara untuk kampanye juga nggak boleh. Nah, makanya kita ASN juga wajib untuk netralitas gitu kan. Menggunakan tempat ibadah dan sekolah itu nggak boleh. Jadi kampanye dilakukan di sekolah, di masjid itu nggak boleh. Boleh sama sekali. Kemudian melakukan pawai. Jadi kan konvoy, pakai motor, pakai mobil, jalan raya itu nggak boleh kampanye seperti itu. Mungkin beda zamannya lagi ya. Waktu dulu waktu saya masih kecil tuh, pas mau pemilihan presiden itu kan, iya kan partai-partai itu kan kampanye seperti itu. Kalau sekarang nggak boleh, Pak. Iya. Itu mengganggu. di mana diaturnya dalam undang-undang pilkada itu ada larangan kampanyenya. Oke, jadi ada kampanye damai lah. Damai juga, aja. tentram. Pertanyaan terakhir sebelum nanti closing statement dari para tamu saya pagi hari ini. Ini dari Cindy, ini pertanyaannya, Bu, kalau misalnya tidak sengaja foto sesuai nama urut, tinggal edit dulu kali ya fotonya ya, jangan nanti posting. Ini gimana? Kemudian kalau untuk umum sanksinya apa, dan juga untuk ASN sanksinya seperti apa nih dari Cindy pertanyaan? Sebenarnya Pak ya, kalau untuk foto ya tadi yang pertanyaan terakhir itu yang dilarang Kita itu suka kan. refleks tiba-tiba kan? Iya, kalau warga ada kepentingan nggak? Oke. Catain dulu ada kepentingan nggak? Kalau nggak ada ya sah-sah aja. Warga itu kan berhak mendukung paslonnya. Iya kan? Iya. Tapi yang dilarang itu siapa? Ya ASN aja. ASN itu harus netralitas. Makanya kenapa ASN tidak boleh berfoto dengan sembarangan logo ya, jari gitu, kita nggak boleh. Karena ada indikasi berarti dia mempromosikan kan, mendukung gitu kan si salah satu paslon misalnya gitu. Tapi kalau untuk umum, kalau selama tidak ada kepentingan, nggak apa-apa gitu kan Pak. Sah-sah aja kan hak asasi, mau dipoto bagaimana. Tapi kan yang larangan tuh ASN Pak. Kenapa ASN itu harus netral? Ya karena ASN ini kan adalah aparatur sipil negara ya. Kami ini kan bekerja juga difasilitasi oleh negara, gitu kan berdasarkan undang-undang. Nah dikhawatirkan nanti kalau ASN tidak netral, jadi ada dugaan untuk bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara itu untuk kampanye, gitu kan, untuk memihak salah satu paslon. Tapi bukan berarti dalam hal ini Pak ASN nggak boleh milih, enggak. Tapi kita punya hak pilih, tapi hak pilih kita nggak usah. Gitu. Oh ya, nggak usah dikasih tahu orang lain, gitu kan. Kita juga nggak jangan sampai kita bagus nih paslon yang ini, bagus nih yang ini, jangan. Gitu. Kita netral. Yang penting kita sama-sama mensukseskan pelaksanaan pilkada ini. Gitu kan. Jadi mesti benar-benar dijaga dengan baik. Betul. Dari mulai mulut dan juga sikapnya dan gerak-gerik. Nah makanya ini kan kita juga perlu ya partisipasi dari masyarakat untuk mengawasi ini. Mengawasi ini kan berjalannya pilkada seperti apa. Ada dugaan, ada indikasi, laporkan. Ini bentuk partisipasi dari masyarakat. Jadi tidak hanya kami dari aparat penegak hukum saja ya Pak ya, kita juga butuh partisipasi dari masyarakat juga. Jadi ditunggu untuk partisipasinya, jangan sampai tadi kan merasa takut, tertekan semuanya demi keamanan dan kelancarannya. Oke. Sebelum kita closing ini, masing-masing tamu saya, Ibu Yustika, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan biar teman-temannya lebih siap, lebih dengan pilihannya juga sudah percaya dan juga tadi nggak takut untuk melaporkan ketika ada pelanggaran terjadi. Jadi mari kita sukseskan ya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Kemudian wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya tahun 2024 ini. Lawan politik uang dan hindari tindakan berunsur sara untuk pilkada yang aman, damai, dan berintegritas. Bila Anda menemukan kecurangan dalam pelaksanaan pilkada 2024, laporkan segera ke Posko Pilkada Kejari Kota Tasikmalaya atau melalui hotline 0858 64 kali 5759. Saya ulangi ya, 0858 64 kali 5759. Oke. Ibu Irma, ada yang ingin disampaikan? Ya, baik. Mari kita sukseskan Pilkada 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota, pilihlah dengan hati nurani, kemudian jangan golput. Nah itu betul, jangan sampai golput. Biasanya para Gen-Z ini harus punya pilihan yang nanti dilaksanakan di pilkada nanti ya. Ibu Yustika Esa, Satu Jasa Profesional Bidang Intelijen, terima kasih banyak sama-sama ya atas
acara ini sehat selalu. Iya, dan amin. lanjut Semoga ini berkahnya. bisa bermanfaat. Ibu Jasa, kemudian Matia juga hatur nuhun. Iya. Terima kasih. Ya. Sami-sami Ya. ya. Semoga disehatkan dan lancar. Sehat. Amin, amin ya. Pada demikian perbincangan saya Jimal di talk show mengenai pra kejaksaan terkait dengan pilkada serentak 2024. Jadi, sekali lagi pastikan Anda memilih, jangan golput. Kemudian ketika ada pelanggaran di pilkada ini, laporkan. Jangan sampai Anda merasa takut untuk kebaikan kita bersama dan juga untuk kemajuan Indonesia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.